Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Pakala, tempat belajar bahasa Inggris dan sejarah Indonesia yang asik. Belajar bareng, sukses bareng. Selamat datang di media pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Simak videonya sampai selesai. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mengenai pemberontakan APRA, Andi Aziz, dan RMS. Ya, ketiga-tiganya semuanya dengan selang waktu yang cukup pendek ya, silih berganti ya. Terjadi semuanya di tahun 1950. Kita mulai dari bagian pertama, pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Ageng. Latar belakang. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, ya, seorang prajurit Nil ya, Hindia Belanda, ya, turunan Turki. Pada saat itu Belanda ingin mengamankan kepentingan ekonominya di wilayah Bandung, Pasundan, dengan tetap mempertahankan negara Pasundan. Negara Pasundan ini merupakan negara bentukan boneka Belanda ya, itu masih berbentuk RIS Indonesia Serikat, beserta APRA sebagai pasukan resminya. Pada 1950, keinginan seluruh negara bagian RIS untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga satu persatu kembali. Namun hal ini adalah ancaman bagi Belanda yang tetap ingin RI terpecah-pecah dalam RIS, Republik Indonesia Serikat. Nama Ratu Adil digunakan agar menarik simpati rakyat. Sesuai dengan ramalan Raja Jayabaya tentang masa kemakmuran rakyat, sekaligus klaim ya Westerling sebagai penyelamat rakyat Indonesia dari tirani. Westerling si Turki ya lahir di Istanbul dan masuk dinas militer Kanada pada 1941, termasuk satu dari 48 orang Belanda berlatih militer khusus ya dalam program Commando Basic Training Center di Annakere, Skotlandia. Di Indonesia ya kita ada beberapa jejak pembantaian Westerling ya. Westerling ya menjadi instruktur satuan militer khusus penyergapan dan pelumpuhan lawan ya sesuai dengan hasil pendidikan khususnya ya yang telah ditempuh. Pada 15 September 1945, Westerling tiba di Indonesia melalui Medan dengan tugas membantu Letnan Brongas, Angkatan Laut Belanda, dalam mengurus tawaran sekutu. Pada 5 Desember 1946, ia bersama RST Regiment Speciale Truppen. Regiment Speciale Truppen artinya adalah pasukan khusus. Pasukan khusus itu untuk saat ini kita bayangannya seperti Kopassus begitu ya, pasukan khusus di Indonesia yang hari ini kita punya. Ya, selanjutnya tiba di Makassar, ya, Makassar kemudian bermarkas di Matoangin. Ya, Westerling diundang ke Makassar atau dikirim ke Makassar ini untuk menumpas pemberontakan rakyat Sulawesi Selatan yang mana ketika itu masih dijajah oleh Belanda ya pada tahun 46 tepatnya 12 Desember 46 ya Westerling mulai beraksi dengan menangkap dan membunuh semua penduduk yang dicurigai pejuang. Pembantaian Westerling ini sangat terkenal di kota Makassar ya dan beberapa kota-kota lain yang di sekitar Sulawesi Selatan. Bahkan menurut sumber ya tertentu jumlah korban jiwa mencapai 40.000 jiwa ya. Westerling ya atas pencapaian tersebut ya dinilai sukses besar oleh pemerintah Belanda ya. Kita tahu dengan korban jiwa seperti itu ya pemberontakan rakyat berhasil dipatahkan tentunya. Itu jejak pertama pembantaian Westerling. Selanjutnya di 1950 ya itu tadi 46 sekarang yang 50, 23 Januari tepatnya ya Westerling dan 500 pasukannya menyerang kota Bandung dengan membunuh setiap anggota TNI yang dia jumpai di jalan, termasuk membunuh 15 orang TNI yang di markas staf divisi Siliwangi beserta komandannya Letnan Kolonel Lembong.
Total 79 tentara APRIS tewas terhadap serangan APRA tersebut. Nah, itu dokumentasinya sebagaimana kita lihat, ya, telah terjadi penyerangan dan beberapa korban jiwa di tanah, ya. APRA, ya, bergerak menyerang Jakarta dibantu Sultan Hamid II atau Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Dia adalah seorang putra sulung Sultan Pontianak ke-6, juga perancang lambang negara Indonesia atau perancang Pancasila, ya, keturunan Arab, ya. Kemudian pada 24 Januari 1950, ya, upayanya, ya, dalam menyerang Jakarta tersebut gagal, ya, dan rencana pengkhianatan negara tersebut sudah diketahui oleh intelijen. Target APRA bergerak di Jakarta yaitu satu, menyerang gedung kabinet, membunuh beberapa menteri, terutama Menhan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, selanjutnya bagian terakhir penumpasan pemberontakan APRA. Ya, untuk memadamkan pemberontakan APRA terjadi perundungan antara Perdana Menteri RIS dan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta, termasuk perundingan antara Kastaf Divisi Siliwangi Letkol Eri Sudewo dan Panglima Divisi C dan dari Belanda Mayor Jenderal Engels. Belanda meminta APRA menghentikan aksinya namun gagal. Selanjutnya, TNI menggelar operasi militer dan didukung oleh rakyat sehingga dapat mengusir APRA dari Bandung. Ya, sedangkan operasi militer di Jakarta berhasil menangkap tokoh APRA Sultan Hamid II pada 4 April 1950. Kapten Westerling lolos dari sergapan TNI dengan pergi ke luar negeri menggunakan pesawat Catalina 22 Februari 1950. Nah, dengan demikian, ya, dapat dipadamkanlah pemberontakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil, ya. Ya, meskipun demikian, ya, sangat disayangkan, ya, Kapten Westerling berhasil lolos, ya. Seharusnya, ya, ya, itu harus bertanggung jawab karena telah membunuh rakyat Sulawesi Selatan tadi, ya, di Makassar sebanyak sekitar 400.000 jiwa, itu nyawa itu dan lain-lainnya. Selanjutnya pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan Andi Aziz. Latar belakang pemberontakan Andi Aziz yaitu adalah pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar akibat penolakan Andi Aziz, mantan perwira Knil, pernah tergabung dalam APRIS dan mantan ajudan Presiden Negara Indonesia Timur NIT, terhadap masuknya APRIS TNI ke wilayah Sulsel, Sulawesi Selatan. Ya. Ya, Sulawesi Selatan ini kita tahu tempat beberapa kali terjadi pemberontakan, ya. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, pemberontakan Andi Aziz, ya. Kita tahu juga di Sulawesi Selatan tadi Westerling, ya, dikirim pertama kali ke Sulawesi Selatan pada 1946 tadi, ya, dalam rangka pemberontakan rakyat Sulawesi Selatan, ya, terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ya, saya kira banyak kejadian bersejarah di wilayah Sulawesi Selatan ini atau Makassar tentunya. Selanjutnya, tahun 1950 Makassar terjadi demonstrasi besar yang menuntut NIT segera bergabung dengan RI. Namun ada kelompok yang tidak setuju, ya, NIT bergabung dengan RI, sehingga situasi politik panas. Pemerintah RIS mengirimkan, ya, 900 pasukan APRIS atau TNI ke Makassar untuk pengamanan wilayah. Hal ini dipimpin oleh Mayor H.V. Worang bersama 2 kapal. Hal ini tentunya menjadi kabar buruk bagi mantan pasukan Knil, sehingga mereka bergabung dengan pasukan bebas pimpinan Kapten Andi Aziz.
Selanjutnya bagian proses pemberontakan dan pemadaman. Pada 5 April 1950, Andi Aziz dan Koninklijke Leger tentara Belanda dan Kenil menyerang Makassar sekaligus menguasai kota Makassar dengan menangkap Letnan Kolonel A.J. Malko Ginta dan beberapa korban tentara APRIS. 8 April 1950, pemerintah RIS mengultimatum Andi Aziz dalam waktu 2x24 jam datang melapor ke Jakarta dan bertanggung jawab. Selanjutnya semua pasukannya diawasi dan senjata dikembalikan. 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak Sukawati. Sukawati itu adalah nama lengkapnya Cokorda Gede Raka Sukawati yang merupakan Presiden Indonesia, negara Indonesia Timur ya, dari 1946 sampai 1950. Saat NIT dibubarkan ya kembali ke NRI. Ya, saat Andi Aziz berangkat ke Jakarta 15 April 1950 ya, di sana Andi Aziz ditangkap sebagai pemberontak sebagaimana gambarnya di sebelah kiri. Ya, selanjutnya 21 April 1950 NIT kembali ke NKRI dan sisa-sisa kelompok Andi Aziz dibersihkan oleh Kolonel Worang dan Kolonel A.E. Larang. Demikian selesailah atau padamlah pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan berikutnya adalah Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Ya, sebelum kita membahas tentang RMS, alangkah baiknya kita melihat atau memperhatikan peta Maluku. Ya, Maluku itu merupakan kepulauan ya yang cukup luas. Ya, dari utara sampai selatan ya, kita lihat ada Morotai terus sampai ke Weter, Romang, ya, Leti, Mua, Lakor, Sumatra, Selaru, dan lain-lain. Kita tahu bahwa di Maluku ini adalah tempatnya mutiara hitam ya dalam merupakan daya tarik kolonial Belanda ya, bukan hanya Belanda, ada Spanyol, ada Portugis ya, ada Belanda ya, ada Inggris, ada 4 penjajah yang semuanya ini pernah berlabuh di Maluku ya, luar biasa. Kenapa? Ya tadi ya, mutiara hitam atau rempah-rempahnya, lada, pala, dan lain-lain. Ya, kekayaan alamnya yang berlimpah ruah di Maluku. Ya, kita lanjutkan. Sebab dan akhir pemberontakan. RMS ya dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Samukil. Ya, Soumukil. Soumukil sendiri adalah mantan Jaksa Agung NIT Negara Indonesia Timur. Ya, sebelumnya kan kita sudah bahas ya. Ya. Sukawati presidennya. Nah, negara Indonesia Timur, Jaksa Agungnya adalah Christian Robert Stephen Soumukil. Ya, Stephen Soumukil memberontak ya akibat para mantan anggota Kenil ya yang terancam hasil dari KMB ya, mantan para anggota Kenil ya terancam dari hasil KMB, maksudnya bahwa Kenil itu akan dibubarkan karena ya sebagai konsekuensi dari KMB Belanda harus menarik mundur semua pasukannya ya dan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Maka Kenil sebagai tentara Belanda terancam. Ya, akan jadi pengangguran nanti, menjadi harus diganti dengan TNI. Nah, Kenil yang terancam tersebut ya kemudian menghasut rakyat dan menentang RKRI, menolak APRIS atau TNI dari Jawa ke Maluku. Selanjutnya 25 April 1950 Samukil memproklamasikan RMS, Republik Maluku Selatan, dengan Ambon sebagai ibu kota. Ya, Anda tinggal lihat di peta sebelah kiri ada kota Ambon ya. Ya. Di bagian tengah Kepulauan Maluku. Selanjutnya proklamasi tersebut tentunya didukung oleh kelompok yang pro ke Belanda.
ya, atau ya mantan kenil tadi, ya. Sedangkan kelompok yang menolak atau rakyat yang menolak tadi ditangkap dan dipenjara oleh komplotan RMS. Selanjutnya, ya, mengetahui hal itu pemerintah melakukan diplomasi, ya, dengan cara mengirimkan Dr. Lemena. Namun ditolak. Somukil dalam hal ini malah meminta bantuan ke US, ke Belanda dan Komisi PBB. Nah, mengetahui upaya soft diplomasi gagal, maka dilakukanlah hard diplomasi atau cara kekerasan dengan 14 Juli 1950 dilakukanlah gerakan operasi militer 3 dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Ya, merupakan Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur untuk segera menumpas RMS. Pada saat serangan tersebut, Letkol Slamet Riyadi tewas dalam merebut benteng New Victoria. Selanjutnya pada 28 September 1950, APRIS menguasai kota Ambon dan situasi aman. Ya, tokoh RMS banyak yang melarikan diri ke Pulau Seram. Akhirnya Somukil sendiri berhasil ditangkap dan dihukum mati pada 12 April 1966 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu. Dengan demikian, tamatlah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Terima kasih sudah menyimak materi pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan APRA Angkatan Perang Leto Adil. Ya, pada video berikutnya kita akan membahas tentang pemberontakan PRRI Permesta. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.